Pada kesempatan pagi ini, saya akan mencoba sharing dengan saudara sebuah kebenaran pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul memahami kasih Tuhan. Langsung saja ya, kita membaca ayatnya Maliaki pasal yang ke-1, kita baca di ayat yang kedua. Ini ayat yang barangkali gak asing buat setiap kita ya. Maliaki pasal 1 ayat yang kedua, mari bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Saudara, sekali lagi kita akan fokus, kita sama-sama belajar sebuah tema kebenaran firman Allah. Kita mau bicara tentang memahami kasih Tuhan. Latar belakang dari judul atau tema firman Allah memahami kasih Tuhan, karena begini jawabannya. Saya menemukan, saya menjumpai bahwa ternyata ada banyak orang Kristen itu kurang memahami tentang yang namanya kasih Tuhan. Saya tidak tahu apakah Anda menyadari ini, mengaku ini atau tidak. Bahwa ternyata ada banyak di antara kita anak-anak Tuhan, ada banyak di antara kita orang Kristen itu sebetulnya gini loh, kurang memahami kasih Tuhan. Makanya saya tulis pada poin bagian pertama, saya kasih statement begini, Anda lihat ya. Disadari atau tidak bahwa pergumulan, problem saudara ya, dari banyak orang percaya termasuk kita di mana-mana adalah krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Makanya penting saya sounding pada pagi ini tentang kita harus memahami kasih Tuhan. Karena ternyata ada banyak di antara kita tanpa kita sadari bahwa pergumulan banyak orang percaya itu hampir sama. Dan ini problem. Pergumulannya di mana? Bahwa di dalam hati kita, di dalam sini, batin kita, itu ada satu pergumulan. Dan pergumulannya hampir sama. Kita itu sebetulnya gak yakin akan kasih Tuhan. Dalam hati kita berkata begini, Tuhan ini sayang gak sih sama saya? Memang ayatnya berkata begini, aku mengasihi kamu. Itu perkataan yang Tuhan curahkan sama kita. Jadi kira-kira begini latar belakang Maliaki pasal 1 ayat yang kedua gitu ya. Pernah terjadi dalam kehidupan umat Allah, khususnya pada bangsa Israel pada zamannya Nabi Maliaki, di mana Tuhan itu buka hatinya gitu ya. Tuhan mencurahkan perasaannya, Tuhan curhat gitu loh, terang-terangan. Tuhan menyatakan perasaan hatinya kepada umat Israel. Maliaki pasal yang ke-1 ayat yang kedua tadi. Coba lihat ayat ini. Tuhan berkata begini, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Jadi Tuhan curhat. Dia buka hatinya, dia curahkan perasaan hatinya, berkata kepada umatnya, aku ini mengasihi kamu. Tapi lihat, umat Allah pada zaman Nabi Maliaki berkata begini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kalau kita lihat respon gitu ya, jawaban respon sikap hati daripada bangsa Israel pada zaman sang Nabi Maliaki, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami, kita bisa merasakan berarti umat Allah sedang dalam kondisi, sedang merasakan, sedang tidak dikasihi sama Tuhan. Mereka merasakan gini, sedang merasa tidak dikasihi sama Tuhan. Padahal Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Ini problem saudara ya, ini pergumulan setiap orang percaya. Tuhan sebenarnya cinta sama kita, Tuhan yang ngomong kok. Tuhan yang berkata terus terang, Tuhan tidak malu-malu. Dia buka hatinya lebar, dia curahkan hatinya berkata, aku ini cinta sama kamu. Aku ini mengasihi kamu. Tapi rupanya cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan. Anda pernah gak mengalami seperti ini? Anda cinta sama seseorang, Anda mengasihi seseorang, tapi ternyata orang itu tidak cinta sama saudara.
Cinta kita cuman bertepuk sebelah tangan. Istilah nyanyian orang dunia, sakitnya bukan cuman di sini, sakitnya di sana sini, saudara ya. Karena cinta kita itu apa ya, berbalik gitu ya. Kita cinta, dia tidak gitu. Dan ternyata Tuhan mengalami seperti itu. Dan saya mau bilang sama saudara pagi ini problem buat orang percaya. Ini menjadi problem di mana-mana dalam kehidupan generasi orang percaya. Tuhan itu serius ya berkata, aku mengasihi kamu. Tapi ternyata problemnya kitanya yang dikasih Tuhan gak merasakan sedang dikasihi Tuhan. Tuhan cinta sama kita, tapi kita merasa sedang tidak dicintai sama Tuhan. Dalam hati kita bergumul, apa iya Tuhan cinta sama saya? Kadang tidak sedikit di antara kita merasa gini, saya ini orang yang tidak pantas dicintai Tuhan. Coba pahami dulu. Makanya saya lepaskan pengajaran ini, betapa pentingnya memahami kasih Tuhan. Kita mesti ngerti Tuhan cinta sama kita. Tapi pergumulan, problemnya di hati kita, di dalam sini loh. Kita nggak terlalu yakin. Ini kan pergumulan namanya. Kita nggak terlalu percaya bahwa sesungguhnya sebenarnya Tuhan itu cinta mati sama kita. Tuhan cinta buta sama kita. Tapi kitanya problemnya gini, nggak terlalu yakin. Pergumulan di dalam batin kita. Apa iya sih Tuhan cinta saya? Apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Bahkan tidak sedikit beberapa kita berkata begini, saya ini orang yang tidak pantas dicintai Tuhan. Loh, ini pergumulan bergemuruh di hati kita. Saya tidak tahu saudara pernah merasakan ini atau tidak. Saudara menyadari sedang merasakan ini atau tidak. Kita kadang-kadang berkata begini dalam hati kita, apa iya sih Tuhan cinta sama saya? Saya ini orang yang gak pantas dikasih Tuhan. Dan ini terjadi nyata pada umat Israel pada zaman Nabi Maleaki. Meragukan, tidak percaya kasihnya Tuhan. Sedang tidak merasakan dicintai sama Tuhan dalam hidup yang mereka jalani. Dan ini pergumulan setiap kita dalam batin. Apa iya Tuhan cinta sama saya? Apa iya di tahun ini Tuhan sayang sama saya? Saya coba buktikan sebuah contoh lain. Bukan di perjanjian lama. Supaya adil saya angkat satu lagi sebuah kisah di perjanjian baru. Ya. Ada sebuah contoh, satu kali Yesus berhadapan dengan seorang yang sakit kusta. Itu pun meragukan kasihnya. Mau gak Tuhan sembuhkan aku? Itu coba Anda lihat ya, Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Saya baca ayat 12 ya. Lalu ayat 13-nya kita sama-sama baca ayat ini. Saya baca 12 dulu. Lukas 5 ayat 12 saya baca. Begini kata firman. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kusta saja udah masalah. Kusta aja udah berat. Ini orang sakit kusta dikatakan badannya penuh dengan kusta. Kustanya parah gitu kira-kira ya. Ketika ia melihat Yesus, orang kusta ini, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lihat ini pertanyaan orang kusta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mari kita sama-sama baca jemaat Tuhan di ayat yang ke-13, 2 dan 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Apa sesungguhnya yang kita bisa pelajari dari kisah ketika Yesus bertemu dengan orang kusta yang ada di hadapannya? Ketika saya coba teliti, cermati, pelajari Lukas 5, 12, 13, dalam hati saya merasa aneh ya ini orang. Orang ini ketika di hadapan Yesus tersungkur, memohon. Dia minta begini, perhatikan yang aneh menurut saya. Anehnya begini, Tuhan, Yesus dia panggil Tuhan. Kurios, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Saudara, anehnya begini, kenapa orang ini gak bertanya, gak berkata sama Tuhan, Tuhan,
jika Tuhan bisa tolongin sembuhkan saya jika Tuhan bisa. Tapi yang dia tanya bukan kebisaannya Tuhan, kemampuan Tuhan. Artinya kalau orang ini si kusta yang penuh dengan kusta nggak bertanya Tuhan, jika Tuhan bisa, berarti dia yakin Tuhan bisa. Yang dia tanyakan, jika Tuhan mau nggak Tuhan tolong saya? Mau nggak Tuhan tahirkan saya? Dia nggak ragu dengan kebisaan Tuhan. Dia percaya Tuhan bisa gitu loh. Dia percaya Tuhan sanggup, makanya yang dia ragukan bukan kesanggupan kuasa Tuhan. Dia yakin Tuhan mampu kok tahirkan dia. Makanya dia nggak tanya, Tuhan jika Tuhan bisa tahirkan saya loh. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang diragukan sama si badan penuh kusta. Yang dia tanyakan apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang diragukan, yang ditanyakan kemauannya Tuhan, bukan kemampuannya Tuhan. Dia yakin dia mampu. Rupanya orang yang sakit kusta, yang badannya penuh dengan kusta, sudah dengar berita Yesus bangkitkan orang mati. Sudah banyak dengar berita Yesus sembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, buta melihat, macam-macam sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dia sudah dengar macam-macam berita. Dan itu membangkitkan imannya, membuat dia percaya Yesus bisa, Yesus mampu tolong dia. Makanya yang ditanyakan bukan kemampuannya, kebisaannya. Jika Tuhan bisa tolong saya. Bukan itu. Tapi yang ditanyakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang dia ragukan adalah kemauannya. Pada waktu berita Natal kita pada tanggal 17 Desember tahun kemarin, hambanya Pastor Elia Makarawang katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup, mampu tolong kita dan mau tolong kita. Saya mau ingatkan saudara yang di dunia ini kadang-kadang kita bertemu sama orang yang mampu tolong kita, tapi tidak mau. Kita sudah datang karena dia mampu tolong kita, tapi dia berkata, saya nggak bisa tolong kamu, saya nggak mau tolong kamu. Atau kebalikannya, kita datang sama seorang yang kita minta tolong sama dia. Sebetulnya dia gak punya kemampuan tapi dia gak mau. Tapi kebalikannya kita minta tolong sama seseorang, dia punya kemampuan gak mau. Tapi kebalikannya ada, saya mau tolong kamu, tapi ternyata dia gak punya kemampuan. Di dunia ini selalu begitu. Mau tolong tapi gak punya kemampuan tapi gak mau tolong. Tuhan punya kedua-duanya, janjinya sama kita. Dia bisa tolong kita, mampu tolong kita, dan dia mau tolong kita. Yang menarik, orang yang badannya penuh dengan kusta nggak meragukan kemampuan Tuhan. Yang dia ragukan apa? Kemauannya. Engkau mau nggak? Maksudnya apa? Dia meragukan Tuhan tuh mau nggak sembuhkan dia. Tuhan mengasihi saya nggak? Mungkin di tahun 2024 ini di antara saudara juga bertanya-tanya, 2024 ini Tuhan sayang nggak sama saya? Tahun ini yang baru ini, Tuhan mau gak tolong bisnis saya? Tuhan mau gak jawab doa saya? Anda mungkin bertanya-tanya dalam hatimu, bergumul, gak yakin gitu loh. Struggle di hatimu, gak percaya gini. Kira-kira nanti tahun ini Tuhan bisa gak, mau gak tolong saya? Seringkali kita bingung sama itu. Mau gak ya dia itu memulihkan hidup saya? Seringkali keraguan kita itu akan ini loh, kasihnya Tuhan. Padahal Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, aku mau tolong kamu. Jelas di ayat 13 dijawab keraguan orang yang badannya penuh dengan kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi? Seketika itu juga Alkitab katakan, lenyaplah penyakit kustanya. Saudara, dari dua kasus yang terjadi di perjanjian lama, terjadi pada umat Israel pada zaman Maleaki. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tapi umat Israel merasakan sedang tidak dikasihi Tuhan. Ternyata terjadi juga pada kasus perjanjian baru. Yesus berhadapan sama orang sakit kusta. Orang sakit kusta gak ragu kemampuan Tuhan. Dia percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi yang diragukan adalah kemauannya Tuhan. Yesus mau gak tolong saya? Ini kan meragukan kasihnya. Dan terjawab Tuhan berkata, aku mau tolong kamu. Aku mau mentahirkan kamu. Saya cuma mau bilang sama saudara, saya gak ngerti apa yang sedang Anda rasakan. Tapi saya mau katakan, Tuhan maulah tolong kita. Jangan ragukan kasihnya.
Jangan ragukan bahwa dia sangat mencintai kita. Makanya penting saya melepaskan pengajaran ini. Bahwa penting loh saudara memahami kasih Tuhan. Coba Anda lihat gambar ini. Nah, persoalannya, problemnya di sini. Dikasihi Tuhan itu seringkali baru sebatas pengetahuan dalam hidup kita. Belum sampai menjadi kepercayaan di hati. Nah, saya ingin lewat firman Allah ini. Apa yang Tuhan katakan? Aku cinta loh sama kamu. Aku ini mau loh tolong kamu. Aku sayang sama kamu. Biarlah perkataan Tuhan, curhatnya Tuhan, perasaan Tuhan yang dibuka sama kita. Bahwa dia berkata, aku cinta sama kamu, aku mengasihi kamu. Itu sampai jadi sebuah kepercayaan. Itu sampai jadi sebuah keyakinan. Di dalam hati kita percaya, aku percaya Tuhan cinta sama aku, Tuhan mau tolong aku, Tuhan sayang sama aku, mau pulihkan hidupku. Sampai jadi sebuah keyakinan. Jadi jangan sampai hanya sebatas pengetahuan. Nah, banyak kita, kenapa kita ragu di hati? Gak yakin dia cinta kita. Karena cintanya Tuhan hanya sebatas kita pengetahuan. Bukan rahasia lagi. Dari kecil Anda yang ikut Tuhan sejak sekolah minggu. Di sekolah minggu sama guru-guru kita sudah diajarin. Guru-guru sekolah minggu, om tante kita di sekolah minggu sudah katakan, anak-anak Tuhan cinta sama kamu. Buktinya Tuhan cinta, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kamu sekalian anak-anak. Dia berikan nyawanya, dia berikan darahnya. Itu bukti Tuhan sayang sama kamu anak-anak. Dari kecil saudara, kita udah diyakinkan sama guru-guru sekolah minggu. Tuhan cinta sama kita. Waktu anak-anak, waktu kita remaja pemuda berkata amin. Tapi sayangnya, 1000 kali sayang, kasih Tuhan kepada kita hanya sebatas di pengetahuan. Hanya sebatas, oh iya saya ngerti Tuhan cinta saya. Tapi belum sampai jadi sebuah keyakinan dalam hati kita. Belum jadi sebuah kepercayaan kuat. Aku percaya Tuhan cinta sama aku. Sehingga kita nggak terjadi seperti orang kusta yang penuh kusta. Tuhan, jika Tuhan mau. Mari kita belajar pagi ini. Percaya dia mau kok tolong kita. Karena dia cinta kita. Seringkali kita ragukan. Apa iya Tuhan cinta sama saya? Jangan-jangan saya ini orang yang gak pantas ditolong sama Tuhan. Saya ini orang yang tidak layak terima mujizat. Nah ini namanya kasih Tuhan yang sebatas pengetahuan di otak kita. Belum sampai menjadi dasar keyakinan di hati. Saya mau bilang sama saudara, pahami loh kasih Tuhan. Sampai di dalam hati kita, yakin percaya Tuhan cinta sama kita. Makanya lihat gambar ini saudara ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi jangan sampai begini, kita tidak merasa sedang dikasihi olehnya. Kayak umat Israel zaman Nabi Maleaki. Ada gak kira-kira di antara saudara ngalami seperti ini? Tuhan sebetulnya hari ini dalam beban hidup masalahmu apapun yang kau hadapi. Mungkin pagi ini ada beban yang berat sedang menindih hidup saudara. Jangan pernah berkata, Tuhan gak sayang sama aku. Anda menilainya Tuhan mengasihi dari mana sebetulnya? Marilah kasih Tuhan sampai tembus di sini. Saya ingin kita baca sekali lagi ayat ini sebelum saya bawa saudara kepada ayat yang lain. Maleaki pasal 1 untuk jadi keyakinan dalam hidup setiap kita. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Israel itu kan keturunannya Yakub yang berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ini kan anak cucunya Yakub. Nama lain Yakub itu adalah Israel. Israel itu sama dengan Yakub, itu pribadi yang sama, sosok yang sama, orang yang sama. Makanya ketika orang Israel di zaman Nabi Maleaki berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Tuhan cinta sama mereka, sayang mengasihi mereka, tapi mereka sedang tidak merasa disayang, dicinta, dikasih sama Tuhan. Sampai Tuhan jawab, hei Israel, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan, namun aku mengasihi Yakub bukan Esau. Harusnya Esau yang anak sulung, tapi aku cinta sama Yakub.
Kasih Tuhan itu membuat semuanya jadi mungkin. Ini kan gak mungkin sebetulnya. Harusnya bagiannya Esau. Tapi berkatnya blessing datang sama Yakub. Itu mustahil. Tuhan ingin berkata, umatku, kasihku membuat semua jadi mungkin. Nanti saya coba jelaskan apa yang saya barusan katakan, titik pada bagian ini. Saya ingin bawa saudara pada bagian kata-kata ini. Mengukur kasih Tuhan, itu bagaimana caranya saudara? Coba lihat ini, apa sebetulnya parameter kita ya dalam mengukur kasihnya Tuhan. Anda menilai Tuhan mencintai saudara, nilai parameternya itu dari mana? Saya ingin bawa saudara pada bagian poin 1. Jangan pernah seperti ini, ukur kasih Tuhan. Jangan di antara kita mengukur kasih Tuhan kepada kita dengan ukuran materi. Apalagi dengan ukuran kenyamanan yang memanjakan kita. Tahan dulu gambarnya. Coba Anda baca ulang sekali lagi apa yang saya sodorkan lewat statement nomor 1 sama saudara. Sambil Anda renungkan baik-baik. Bukan cuman dimengerti, di pengetahuan kita kasih Tuhan. Sampai jadi keyakinan di hati. Ukuran kasih Tuhan seperti apa? Jangan mengukur kasih Tuhan loh saudara ya, dengan ukuran materi. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan apa? Kenyamanan, ini penting, yang memanjakan. Jujur, saya berkata sama saudara, yang kita cari, yang kita kejar apa? Tuhan ingin memanjakan kita kan? Yang kita mau kan ini. Yang dimau sama mayoritas anak-anak Tuhan. Yang dirindu-rindukan oleh setiap kita orang Kristen itu apa sebetulnya? Kita maunya gini, Tuhan memanjakan kita. Itu yang kita mau. Tuhan manjakan kita, Tuhan kasih nyaman hidup kita. Gini loh saudara, Tuhan itu tidak pernah berjanji sama kita dalam firman-Nya. Saya sudah pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya berani mengajarkan ini. Dan saya berani berkata sama saudara, saya sudah coba selidiki dengan cermat. Tuhan tidak pernah berjanji satu kata pun, satu kalimat pun, satu pasal, satu ayat tidak ada dalam Alkitab. Baik perjanjian lama, perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Nggak ada. Tuhan berkata, dia berjanji memanjakan kita. Aku akan memanjakan kamu. Tidak ada. Aku akan bikin nyaman hidupmu. Tidak ada satu kata pun. Yang dia berjanji bertaburan. Ada banyak di ayat Alkitab. Dia berjanji begini. Aku mengasihi kamu. Aku mencintai kamu dengan cinta yang kekal. Dalam Malayang itu ada. Cinta yang tidak pernah berubah. Cinta yang agung. Cinta yang luhur. Cinta yang mulia. Ya, itu ada janji Tuhan. Aku mencintai kamu. Banyak dia berjanji itu. Banyak dia berkata. Dari umat, dari generasi ke generasi. Aku mengasihi kamu. Banyak. Tapi tidak ada satu kata pun Anda akan pernah temukan. Dia berjanji. Aku akan memanjakan kamu dan menyamankan kamu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah bikin manja kita. Tapi anehnya ini yang dirindukan orang Kristen. Ini yang dikejar orang percaya. Kita ingin Tuhan memanjakan kita. Percayalah Tuhan tidak pernah bikin manja kita. Anda bertanya, pendeta apa bedanya mengasihi dengan memanjakan? Tuhan mengasihi kita dengan memanjakan kita, apa bedanya? Beda dong. Di dalam kasihnya Tuhan mengasihi kita. Itu ada pendidikannya, ada didikannya. Ada pendisiplinannya, ada ajarannya di situ. Di dalam kata mengasihi itu ada didikan, sedang di dalam kata memanjakan itu nggak ada didikannya, nggak ada ajarannya. Memanjakan itu kan pokoknya diminta dikasih, diminta dikasih. Kamu minta apa? Dikasih. Nggak ada didikan. Makanya saya sering ajarkan dalam pengajaran tentang keluarga, suami istri, orang tua dengan anak. Kita orang tua gak boleh kan memanjakan anak kita. Anda mesti kaya sekalipun, uang banyak, harta banyak, 7 turunan yang gak habis gitu. Tapi cara mendidik kita tiru Yesus, tiru firman. Kasihi anak kita, karena dalam kasih ada didikan. Tapi bukan dengan cara memanjakannya. Kasihan loh, kalau kita mendidik anak kita dengan cara dimanjakan. Kasihan masa depannya. Menurut saya, yang saya lihat, yang saya tahu. Produk hasil didikan anak dari orang tua yang cuman dimanja-manjakan, dinyamankan. Tidak punya masa depan. Harta banyak dari orang tua habis, kenapa? Nggak bisa kerja dia.
Tidak ngerti apa-apa dia. Karena selama hidup cuma dikasih, cuma menerima. Tidak pernah dididik, tidak pernah dilatih, tidak pernah di-training, tidak pernah diajarin. Begitu maafkan saya. Orang tua ada, dia nggak ngerti ambil keputusan. Dia malas kerja, maunya cuma diem foya-foya. Habis kayak anak terhilang. Prodigal son memakai harta orang tua dengan cara yang salah. Tuh tiru anak terhilang. Diturutin semua. Habis semua kan. Jadi sebetulnya kalau kita sedang memanjakan anak kita sedang membunuh masa depannya, merusak masa depannya. Kalau itu terjadi, sorry saya katakan, itu hak saudara, tapi saya bolehkan berkata, mesti bertobat. Robah cara pendidikan kita sama anak kita. Memang yang dirindukan anak ya orang tua memanjakan. Yang dirindukan orang Kristen umatnya apa? Kita ingin Tuhan manjakan kita. Tapi dia gak akan manjakan kita karena dia gak pernah berjanji. Yang dia janjikan, aku mengasihi kamu. Makanya saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, yang Tuhan berikan sama kita saudara ya dalam hidup kita. Coba Anda lihat gambar ini ya. Kasih Bapa yang begitu besar adalah kapan? Saat dia memberikan apa yang sedang kita butuhkan. Kebutuhan. Aku mengasihi kamu. Kebutuhan dikasih. Dan bukan apa yang sedang kita inginkan. Bedakan ini. Kalau semua keinginan dikasihkan namanya dimanjakan. Tuhan minta ini, oh dikasih. Ini dikasih. Itu namanya dimanjakan. Janji Tuhan bukan semua yang kita inginkan. Memang ada sih satu ayat tertentu, mungkin satu kali saya ajarkan ya. Apa saja kamu minta aku berikan kepadamu. Itu memang ada. Tapi itu dalam taraf yang berbeda. Orang yang betul-betul punya ketaatan luar biasa sama Tuhan. Itu bisa begitu, lain waktu. Ini sebuah kasuistis yang berbeda. Tapi saya bicara tentang cara Tuhan mengasihi kita. Itu bukan dengan cara memanjakan. Makanya jangan mengukur menilai Tuhan sayang sama kita. Itu dengan cara gini. Tuhan kasih semua yang kita minta, memanjakan. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan harta yang diberi. Nanti kalau berkatnya datang, sukses, baru Anda bisa berkata, Tuhan sayang sama saya Pak. Tuhan baik Pak. Tuhan cinta sama saya. Ketika hartanya banyak, sukses kerjaannya. Kalau lagi dalam proses bagaimana? Makanya dengar baik. Kasih Bapa yang besar kepada kita itu dinyatakan saat dia memberikan apa yang sedang kita butuhkan. Bukan apa yang sedang kita inginkan. Makanya saya contoh saja kecil ya. Saya sebagai orang tua, saya akan berkata pada saya, nak, apa saja yang kamu butuhkan dalam sekolah kamu, kebutuhan kamu, Papa akan berjuang bisa memenuhinya untuk kamu. Meskipun itu tinggi, mahal, semampunya Papa lah akan coba memenuhi kebutuhanmu. Tapi saya tidak pernah menjamin semua yang kamu inginkan Papa pasti berikan. Enggak semua yang anak saya inginkan saya bisa beri, ada batasnya kan. Seperti itulah Tuhan loh saudara. Makanya saya ulang, jangan ukur kasih Tuhan dengan apa? Dengan harta. Dengan materi, dengan uang, dengan kekayaan. Kalau uang banyak diberkati, kerjaannya bagus, ada berkata Tuhan cinta Pak. Percaya begini, dalam kesulitan, dalam masalah proses hidup, ketika ada berdoa, Tuhan tolong saya, dia tolong kita, dikasih jalan keluar, itu bukti kasihnya kepada kita. Memang semua kita mau Tuhan manjakan kita, tapi bukan cara itu. Jadi saya ulang poin satu. Bagaimana parameter kita mengukur kasih Tuhan? Jangan mengukur cintanya Tuhan pada kita dengan cara begini. Yang kita mau gini, kita dimanja-manja. Kita itu dinyamankan sama Tuhan. Kalau kita dikasih Tuhan dimanjakan, kita nggak punya Kristen, kita nggak punya masa depan. Nanti dihantam badai, langsung terhilang kita, hanyut dalam dosa neraka nanti. Makanya Tuhan izinkan kita dalam proses itu dalam rangka gini. Dia kasih, dalam kasihnya ada didikan di situ supaya iman kita tambah kuat, iman kita bertumbuh dengan cepat dengan waktu yang ada. Yang kedua, ini penting untuk memahami dalam rangka kasih Tuhan, bukan cuma di pengetahuan sampai jadi keyakinan di hati Tuhan cinta sama saya. Yang kedua, janganlah kita pernah mengukur kasih Tuhan dengan perasaan kita. Kenapa begitu? Coba lihat gambar ini. Kenapa sih kita nggak boleh jalani hidup kita dengan perasaan kita, tapi jalanilah hari demi hari tahun 2024 dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang berkata begini, aku percaya tahun 2024 Tuhan cinta kepadaku dan Tuhan mengasihi aku.
Coba Anda bisa mulai chatting, berkata sekarang juga, aplikasikan imanmu lewat chatting di YouTube channel GSPDI Philadelphia Jombang maupun di akun Facebook Jonas Naftali. Katakan dengan iman, aku percaya 2024, dengan iman aku percaya gitu ya. 2024 Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku percaya dengan iman 2024 Tuhan Yesus mengasihi aku. Anda bisa tuliskan di chatting sebagai keyakinan iman sampai dasar hati kita menjadi sebuah kebenaran keyakinan Tuhan cinta sama kita. Jangan cuma di pengetahuan. Makanya saya katakan jangan jalani hidup kita dengan perasaan, dengan iman. Kenapa sih kita gak boleh mengukur kasih Tuhan dengan perasaan? Perasaan kita berubah-berubah. Lihat gambar ini. Perasaan kita sebagai manusia bukanlah alat ukur yang akurat. Bisa salah. Memang gak selalu perasaan kita salah. Kadang perasaan kita ngomong itu benar. Ada sekali-sekali benar. Tapi jujur, perasaan kita kadang-kala menipu kita, banyak salahnya. Perasaan manusia kita itu kadang-kala berubah-berubah. Contohnya tadi yang pertama, kalau diberkati sama Tuhan, sukses, materi, uang mengalir, kita duduk, uang datang, kita berkata apa? Dalam perasaan kita, Tuhan sayang Pak sama saya. Tapi kalau nanti pekerjaannya agak macet, proyek mungkin gagal, harusnya kita dapat, ternyata yang dapat orang. Lalu perasaan hati kita berkecamuk di sini, terkendali. Kita mulai berkata dalam hati perasaan kita, kayaknya Tuhan gak sayang sama saya sekarang. Tuhan gak kayak dulu lagi cintanya. Tuhan kok berubah lah. Ini perasaan kita kan. Padahal kita tahu firman Allah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap dilepaskan, diberikan kepada kita. Tangannya gak pernah ditarik dari kita. Tetap tangannya terulur buat kita. Sampai di tahun 2024 dia sayang mengasihi kita, saudara. Makanya jangan bermain dengan perasaan. Nanti saudara dipermainkan, ditipu sama perasaanmu. Jangan ukur kasih Tuhan dengan perasaan. Karena perasaan bukanlah alat ukur yang akurat. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh hamba Tuhan bernama Paul G. Karam. Dalam buku Kekristenan Sejati, beliau menulis mengatakan begini. Saya cuman mengutip perkataan hamba Tuhan ini. Seseorang yang belum dewasa rohaninya mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan. Lihat ya. Dan suasana hatinya. Perasaan sama dengan suasana hati. Jadi orang yang belum matang, belum dewasa rohani, seringkali jatuh bangun dalam imannya ikut Tuhan. Kenapa? Karena dikuasai perasaan atau suasana hati. Tuhan gak cinta sama aku. Perhatikan terus. Tetapi yang sudah dewasa rohani, matang rohaninya, tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaan, ini perasaan. Tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Yang kita pegang itu iman, aku yakin Tuhan mengasihi aku. Yang kita pegang perkataan Tuhan, aku tidak berubah cinta sama kamu. Bukan perasaan. Seringkali kita itu merasa sudah dewasa rohani gitu ya. Seringkali kita merasa mengukur, saya udah lama jadi Kristen, lalu kita merasa sudah matang dewasa iman rohani kita. Tapi ternyata masih suka bermain perasaan, masih diombang-ambingkan perasaan hati, suasana hati. Tuhan gak sayang, Tuhan gak cinta. Hanya karena berkatnya agak mampet, hanya karena badan kita agak sakit. Kok sakit sih gitu. Lalu Anda meragukan, harusnya iman, keyakinan kita percaya Tuhan cinta sama aku di tahun 2024. Apapun yang terjadi, masalah boleh ada, Tuhan mengasihi hidupku. Makanya lihat perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus, beberapa ayat lagi selesai. Ayat 18-19 cepat saya bacakan. Dikatakan begini, aku berdoa, ini ayat terakhir saja ya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Terus, dan dapat mengenal, memahami dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan kepada kita, garis bawahi, itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berkata bahwa kasih Tuhan yang besar dan mulia dan agung itu
itu melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan kita gak nyampe. Kok Tuhan kasih sama saya, keadaan saya begini, gak nyampe. Jelas dikatakan kasih Tuhan itu tinggi, dalam, lebar, dan panjang. Makanya doa Paulus, aku berdoa supaya kamu dapat memahami dan dapat mengenal kasih Allah dalam hidupmu. Karena kasih Allah itu sukar dipahami, tapi butuh dikenali dan dirasakan gitu. Sulit loh kasih Tuhan. Saya satu kali bertemu dengan seseorang. Dia itu masih belum anak Tuhan. Enggak tahu sekarang ya, enggak tahu sekarang. Tapi waktu itu belum. Tapi dia mulai tertarik tentang Yesus. Dia masih kepercayaan yang lain. Ketemu sama saya, ngobrol. Saya kok bingung ya Pak Pendeta. Bingung bagaimana? Dia katakan, kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan disebut anak? Kok Tuhan kok mati gitu? Saya tahu, saya kan gembala ini sudah menggembalakan cukup lama ya. Saya melayani Tuhan full timer hampir 26 tahun lebih. Menggembalakan 23 tahun. Jadi saya bisa ngerti orang yang bertanya di depan saya ini ngetes saya, nguji saya. Atau memang dia rindu, pengen tahu dalam kebingungannya tentang Yesus. Yang saya tangkap orang ini rindu tapi bingung. Jawabannya sederhana kepada orang ini, kepada Anda. Gini loh saudara ya, kita itu gak bisa kenal Tuhan, menyelidiki Tuhan dengan otak kita. Memang gak masuk akal dong, Tuhan kok jadi manusia, gak masuk akal tuh. Kok Tuhan mati di kayu salib, Tuhan gak bisa mati, gak masuk akal. Tapi jawaban saya kepada Anda pagi ini, kasih Tuhan kepada kita manusia membuat semuanya gak masuk akal menjadi masuk akal, menjadi mungkin gitu. Kasih Tuhan membuat semua yang gak mungkin jadi manusia itu jadi mungkin. Semua karena kasih Tuhan. Israel di padang gurun tidak kerja bisa makan, itu kan tidak mungkin. Tapi kasih Tuhan membuat jadi mungkin. Gunung batu itu bisa keluar air, itu nggak mungkin. Gunung batu itu benda yang paling keras, kok bisa memancar jadi mata, itu nggak mungkin. Nah itu karena kasih Tuhan membuat semuanya jadi mungkin. Laut Tebrat terbelah jadi dua, itu karena kasih Tuhan. Itu gak mungkin, tapi kasih Tuhan membuatnya jadi mungkin. Rasul Paulus itu kan orang yang bejat, rusak, penganiaya jemaat, pembunuh orang Kristen. Loh kok bisa dipanggil jadi rasul, kok bisa didadani, diobat jadi rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan, nangkep pewahyuan Tuhan luar biasa. Itu kan gak mungkin. Kok bisa dipakai orang bejat begini? Kasih Tuhan membuat yang gak mungkin jadi mungkin. Kita gak bisa pakai otak kita, pengetahuan kita. Tuhan apa ia mengasihi saya? Gak bisa. Tuhan itu jangan dijadikan objek dipelajari. Kayak kodok di sekolah dipelajari. Oh kodok gini, gak bisa. Oh kakinya gini. Oh ternyata jantungnya begini. Anda gak bisa menyelidiki Tuhan dengan otak kita. Tapi Tuhan itu harus jadikan subjek gitu ya buat kehidupan kita. Yang kita bisa rasakan kasihnya dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Iman. Mengimani dalam sini. Bukan cuma sebatas pengetahuan Tuhan mengasihi kita. Oh ya aku ngerti Tuhan mengasihi. Sampai dalam hati kita Tuhan cinta sama aku. Kalau Anda mengerti memahami Tuhan mengasihi saudara. Ingat kasih Tuhan membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Udah masuk akal, kok dia mati buat saya, nggak ngerti kita. Kok dia jadi manusia, kok dia bangkit sekarang duduk di tahta Allah, tetap jadi pembela saya, nggak ngerti kita. Tapi kita cuma satu ngerti, itu semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berdoa, biarlah kasih Tuhan kepada kita, itu sampai keyakinan di hati kita. Apapun masalahmu, Yesus sangat mungkin, bahkan tidak ada yang mustahil bisa menolong setiap saudara. Mari sama-sama kita berdoa saudara.